Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Pak Guru hadir untuk bersama-sama kita mempelajari tema berikutnya, pelajaran yang ke-11 yang berjudul zikir dan doa setelah sholat. Anak-anakku, tidak lupa yang pertama dan yang utama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia nikmat yang banyak yang tidak mungkin kita mampu menghitung satu persatu. Yang selanjutnya, marilah kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian anakku kelas 3, kita tidak lupa tentunya berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, semoga Allah memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu. Yang dalam hal ini, pada hari ini kita akan mempelajari zikir dan doa setelah sholat. Nah, bagaimana? Kita harus tahu, kita harus paham makna zikir dan doa setelah sholat itu apa. Nah, kita juga harus bisa mempraktikkan tata cara zikir dan doa setelah sholat secara benar. Jadi ada 2 kompetensi dasar yang harus kita miliki setelah mempelajari zikir dan sholat. Zikir dan doa setelah sholat, maksud Pak Guru. Jadi ada 2 kompetensi dasar yang harus kita miliki pada bab ini, yaitu tahu makna zikir dan doa setelah sholat. Yang kedua, mampu mempraktikkan tata cara zikir dan doa setelah kita sholat dengan cara yang benar. Nah, di antaranya apa saja indikator ketika kita sudah bisa memahami tema yang akan kita pelajari tentang zikir dan sholat ini? Yang pertama, kita mampu menyebutkan arti zikir. Yang kedua, kita mampu menyebutkan arti doa. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan arti zikir setelah sholat dan menjelaskan arti doa setelah sholat. Kemudian kita mempraktikkan bagaimana cara berzikir setelah sholat. Kemudian indikator yang lain, kita mampu mempraktikkan bacaan doa setelah sholat. Nah, itu diantara indikator-indikator yang jumlahnya ada 6 tadi Pak Guru sebutkan. Anak-anakku, Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan berzikir. Kenapa? Karena dengan doa dan zikir Allah akan menjaga kita. Dari apa? Allah akan membentengi kita dari berbagai macam musibah. Ada kejahatan-kejahatan yang kita tidak tahu, bisa saja akan datang kepada kita. Tetapi dengan doa, dengan zikir, Allah akan membentengi diri kita. Bisa jadi dengan doa dan zikir kita menjadi tentram, menjadi tenang. Berzikir itu dalam berbagai kondisi, kita sendiri maupun kita berjamaah, baik dalam kondisi berbaring maupun kondisi duduk maupun kondisi berdiri. Kita dalam keadaan apapun senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita akan mempelajari arti zikir. Zikir
itu artinya mengingat Allah. Zikir dapat dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, mengingat Allah, menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Zikir dapat dilakukan dengan duduk, berdiri, bahkan berbaring. Ketika kita sakit tentu kita sulit berdiri atau pusing ketika berdiri, maka kita bisa sambil tiduran. Yang kedua, arti doa. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan memohon perlindungan kepada Allah. Doa itu hendaknya dengan hati yang rendah, dengan suara yang lembut. Disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ghafir ayat 60. Bagi orang-orang yang beriman, bagi kita mendapatkan keberhasilan yang kita inginkan, mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan di dunia maupun di akhirat, caranya dengan berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan mempelajari bacaan zikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, bacaan zikir setelah sholat. Tadi setelah kita pelajari arti zikir, arti doa, selanjutnya kita akan mempelajari bacaan zikir setelah sholat. Nah, zikir setelah sholat, sholat 5 waktu yang senantiasa kita laksanakan setiap hari, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah sholat wajib tersebut, kita disunahkan untuk membaca zikir setelah sholat. Bacaan zikir yang pertama setelah sholat, setelah kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita membaca astaghfirullahaladzim 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali. Kemudian setelah kita membaca istighfar, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Arti dari astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Selanjutnya kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya apa anak-anakku? Artinya adalah, ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan, dan dari Engkaulah kesejahteraan, Engkaulah yang kuasa memberi keberkahan, wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Arti dari apa tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya setelah membaca itu, kita membaca tasbih sebanyak 33 kali.
Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Setelah 33 kali kita baca subhanallah yang artinya maha suci Allah, kita membaca tahmid sebanyak 33 kali juga. Bunyinya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Kita membaca takbir berapa kali? 33 kali. Takbir yang bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali memiliki arti Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Setelah kita sudah berzikir, tasbih, tahmid dan takbir, kita sempurnakan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian setelah kita membaca zikir-zikir tadi, kita yang kedua selanjutnya membaca doa. Kita mohon kepada Allah. Kita mohon apa saja. Yang pertama yang harus kita tidak lupa pertama kali dalam berdoa adalah memujinya. Setelah kita memuji dengan zikir-zikir tadi, kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian kita membaca doa untuk kedua orang tua kita. Kita sudah hafal semua tentunya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Nah, ini doa untuk kedua orang tua. Jangan sampai kita lupa membaca, karena ini doa yang sangat penting untuk kedua orang tua kita dan untuk diri kita juga, agar diampuni oleh Allah. Selanjutnya doa yang kedua, yang setelah doa kepada diri dan orang tua, kita memohon kepada Allah agar dibimbing ke jalan yang baik. Doanya bagaimana? Doanya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Doanya bagaimana? Kita ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah, doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu dan rizkikan kepadaku pemahaman. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Demikianlah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, hingga sampai kepada kita. Setelah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, mengakui kebesaran, keagungan Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah dan berdoa untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua kita, dan
untuk kebaikan kepada kita berupa ilmu, rizki, petunjuk dan ketakwaan serta kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Sudahkah kita memahami arti zikir? Sudahkah kita memahami arti doa? Dan sudahkah kita hafal doa-doa sehingga kita bisa praktek? Nanti ada prakteknya, ya, praktek zikir dan doa, sehingga kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Untuk mendapatkan kemampuan dasar kita dalam tema ini, Pak Guru berharap anak-anakku mau menghafalkan dan mempraktekkan zikirnya di dalam sebuah video, nanti di shooting ya, nanti kemudian dikasih nama dan dikirimkan ke Pak Guru untuk penilaian, sehingga nanti Pak Guru bisa menilai sejauh mana anak-anakku mampu mempraktekkan zikir dan doa. Demikian anak-anakku, terima kasih. Kelas 3 hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Kita mampu mempraktekkan zikir dan doa setelah sholat. Kita, Pak Guru mohon maaf dalam penyampaian mungkin ada kekurangan. Kebenaran, kebaikan, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama memohon agar kesalahan kita di dalam majelis ini diampuni oleh Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.